Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di West Progo Channel. Untuk cerita kali ini akan melanjutkan cerita Hancurnya Istana Iblis bagian ke-10. Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini terus berkembang dan selalu update cerita dari saya. Bagi teman-teman yang ingin membacanya langsung ceritanya, linknya di kolom deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Di atas, Bubarda menyambut mereka dengan bahagia. Seharusnya tak kubiarkan kau keluar sendirian. Bagaimana kalau kau sampai tergelincir dan jatuh? Dan aku tak berani membayangkannya. Apa kata dia kalau sampai celaka? Mia mendesah. Bubarda tertegun sejenak setelah beradu pandang dengan Dito. Ia tersenyum menjawab, "Ya nak Dito, suamimu ini tentu ia akan begitu panik ketika pulang ke rumah dan melihat tempat tidurmu kosong." "Menyedihkan," ujar Mia. "Ia tidak selayaknya dikubur dalam ceruk. Apa salahnya menggali sebuah kubur? Tanah-tanah kosong masih cukup banyak." Bubarda menelan ludah berulang-ulang. Kemudian, "Tidak ada salahnya nak. Soalnya kita harus mematuhi amanat." "Amanat? Apa pula yang menarik hati Sumanto di ceruk itu?" "Masa lalunya nak Mia." Bubarda lantas bercerita tentang sedikit yang ia ketahui mengenai Sumanto. Tentu saja hanya terbatas pada saat Sumanto menikah dengan perempuan yang ia cintai bernama Jumini. Sayang sekali meninggal dunia ketika mengandung bakal anaknya di usia 7 bulan. Begitu dituturkan Bubarda dengan hati-hati. Istri dan anak perawannya itu dikuburkan sendiri oleh Sumanto. Bukan di tempat yang semestinya, melainkan dalam ceruk. Juga tidak dikubur dalam tanah. Karena kata Sumanto, ia ingin melindungi jenazah-jenazah itu sampai hancur dimakan cacing. "Ia memang sedikit tidak waras kalau kau ingin tahu," kata Bubarda. Ia menambahkan, "Lihat saja kelakuannya sebelum meninggal. Ia naik ke puncak, berpura-pura menjadi hantu tanpa kepala dan menakut-nakutimu di tengah malam buta." "Untuk apa ia menakut-nakutiku, Bubarda?" "Siapa yang tahu? Yang jelas ku dengar si Manto itu pernah bersekutu dengan roh jahat." "Ah, tidak usah kau bertanya. Roh jahat macam apa? Sudah aku bilang, hanya desas-desus." Lihatlah itu, rumah kita sudah di depan mata. Sebaiknya kau mandi merapikan diri dan makan. Oh ya, telah kupersiapkan lalapan segar untuk makan malammu. Tentu saja kau boleh makan sedikit nasi. Perlu kuambilkan obat tidurmu nak Mia?" "Nanti sajalah Bubarda, aku akan mengambilnya sendiri. Perutku belum terasa lapar." Perempuan tua itu hanya bisa mengangguk lalu tersenyum ramah sebelum meninggalkan Mia yang masih berdiri di ambang pintu serabi depan. Malam itu Dito menepati janjinya kepada Mia, mengundang beberapa orang yang ia kenal dan beberapa tetangga dekat untuk datang ke rumah kecilnya di belakang rumah Pak Barda. Mereka yang datang adalah Parman yang bisa terbilang masih saudara dekat Mia. Seorang polisi bagian kriminal yang bertugas menyelidiki kematian misterius yang sejak lama belum terungkap. Menghilangnya puluhan pasangan dengan misterius. Dan kebetulan Mia tertantang memecahkan kasus itu hingga membawanya terdampar di perumahan kaki bukit. Ada lagi 3 orang wanita yang Mia belum pernah bertemu dengan mereka. 2 orang itu bernama Astrid, Ike, dan Noni. Seorang lagi adalah sersan muda dengan wajah yang tampan,
tapi cenderung diam dan serius. Dia bernama Jatmiko yang malam itu mengenakan kaos berwarna kelabu. Sersan muda itu sesekali tersenyum dan menjawab pertanyaan dari Mia dan para tetangga dekat yang sengaja diundang oleh Dito. "Mia, perkenalkan, ini Pak Jatmiko. Dia seorang yang sukses sebagai arsitek. Hasil desain rancangannya sebagai arsitek bahkan sudah keluar Indonesia, di Singapura, Malaysia, dan Brunei," kata Dito sambil mengedipkan matanya kepada Jatmiko. Dito sadar bahwa ia harus menutupi jati diri Jatmiko di dalam pertemuan itu. Mia mengangguk lantas mengulurkan tangannya bersalaman. "Jatmiko," jawab sersan muda itu menjabat hangat tangan Mia. Keduanya lantas berbincang-bincang sembari menikmati segelas orange juice. "Aku dengar dari Dito, bisnis bapak di Jogja lancar." Jatmiko tersenyum lantas menjawab, "Lumayan, sekedar untuk tabungan jaminan di hari tua." Keduanya lalu tertawa perlahan. "Mia, bagaimana dengan tugasmu di tempat ini?" Jatmiko setengah mengendurkan volume suaranya. Mia menarik napas panjang. Ia lalu menggeleng pelan, pasrah. Denting suara sendok dan piring beradu bertaburan di sana sini. Gemuruh percakapan mereka bagaikan rombongan lebah yang sedang berpesta. Meskipun jumlah yang ada di ruangan itu tidak begitu banyak. Kala itu acara santap malam dimulai. Para undangan mengambil hidangan sendiri-sendiri. Suara cekikikan juga bergema di pojok ruang tamu. Rupanya Astrid terpancing oleh tingkah pola cerita Pak Barda yang nakal. Setelah itu Pak Barda yang suka bertingkah konyol dan lucu buru-buru meminta maaf pada tamunya yang muda-muda itu. Lantas bergabung dengan tamu lain, tetangga-tetangga yang sebaya dengan dirinya. Parman dan Noni yang tadi sempat berbincang dengan Pak Barda saling bertukar pandang heran. Orang-orang pikun yang aneh. Salah satu dari mereka berbisik perlahan sambil mengawasi kelompok kakek-kakek yang tiba-tiba tertawa tanpa juntrungnya. "Pikun dan menakutkan," bisik Astrid. "Terutama itu," ia menuding dengan ekor matanya kepada seseorang yang sedang mengatakan sesuatu ke telinga Pak Barda. Ketiga bersalaman tadi, entah mengapa aku gemetar, berkeringat dingin. Ia menggenggam tanganku kuat sekali. Tampaknya tangannya kasar. Jari jemarinya apalagi tebal dan hitam. Apanya yang aneh? Tangan lelaki rata-rata kasar dan hitam. Noni berkata acuh tidak acuh. Sambil lalu ia menyambar segelas minuman dari bagi yang diantarkan oleh seseorang pelayan. Dua temannya mengikuti. Sesudah pelayan itu menjauh, Ike meneruskan, "Aku juga bersalaman, tetapi tidak merasa apa-apa." "Tidak, kau lihat sinar matanya Ike?" Yang dipanggil Ike angkat bau. "Aku lihat, dan biasa-biasa saja, seperti mata kita. Apalagi cuma ya jauh lebih tua tentunya." "Benar Astrid, berhentilah menakut-nakuti kami. Lihat Noni sampai pucat pasti. Dia memang penakut, mau kencing pun harus ditemani," goda Parman sambil melirik Noni dengan pandangan nakal. Ia kemudian beralih kepada Jatmiko yang sedang berbincang dengan Mia. Melalui kode kedipan mata, Parman meminta Jatmiko untuk mendekat. Tidak lama kemudian, sersan muda itu telah berada di kursi tepat di depan Parman. "Ada apa, Man?" Parman lantas berbisik dengan pelan. "Jatmiko, kenapa dahimu berkerut? Sedari tadi aku perhatikan kau tampak gelisah." "Sudahlah, sesekali lupakan pekerjaanmu. Mari kita santai dan bersenang-senang barang sekejap saja. Masih banyak waktu untuk kau makin dekat dengan saudara sepupuku itu." Parman melirik ke arah Mia yang masih duduk sendiri di kursi panjang dekat pintu masuk. Jatmiko mendesah perlahan. "Aku merasa ada hal gaib di sini. Naluriku berkata sejak kita datang,
ada yang terus mengawasi gerak-gerik kita. Oleh siapa? Roh jahat kuat yang terkutuk. Memang sejak kejadian di Jogja beberapa waktu yang lalu, Jatmiko memiliki kepekaan dalam hal-hal gaib. Itu adalah imbas dari batu pancawarna yang pernah dibawanya. Aku dapat merasakan wujud yang terkutuk itu di sana. Sekali lagi ia menuding dengan cara sembunyi-sembunyi agar tidak terlihat oleh orang yang ia maksud. Mata Parman otomatis ikut menatap, memperhatikan kelompok kakek-kakek yang sedang main kartu. Tertuju kepada salah satu yang duduk menonton permainan itu. Bukankah itu Pak Parlin, tetua di pemukiman ini? Dan satu lagi, ia seorang yang kaya raya. Bisnisnya banyak di berbagai sektor. Satu bisnis yang merupakan tambang emasnya adalah pabrik pengolahan kayu lapis di Mojong Sangga. Itu adalah pabrik dari zaman kolonial yang dibangun kembali oleh Pak Parlin. Di situ pula lah 3 kawan kita gugur dalam tugas dengan cara yang sangat mengenaskan. Terus terang, aku juga dari awal mulai curiga dengan orang itu. Akan tetapi, untuk menjeratnya, kita tidak punya bukti yang kuat. Itu sebabnya saudara sepupuku menawarkan diri untuk menjadi mata-mata di sini. Tugas yang berat, Parman, apalagi dilakukan oleh orang sipil seperti Mia. Mia tidak sendiri, ada Dito, salah seorang wartawan yang cukup cakap untuk menjaga keselamatannya jika ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Pak Parlin bisa naik pitam kalau ia mendengar hasutanmu, Sersan. Ike bergumam selaya tersenyum. Jatmiko hanya tersenyum kecut sembari mengangkat bahu. Astrid yang mendengar kedua orang itu berbincang hanya bisa tertawa lepas. Sehingga salah seorang yang tua-tua itu menoleh. Dan orang itu justru Parlin. Parman dan Jatmiko cepat-cepat berpaling ke arah lain dengan berpura-pura mengambil gelas di meja yang isinya sudah nyaris habis. Untunglah Ike menganggukkan kepala disertai seulas senyuman manis yang seolah meminta maaf atas kelancangan kawan-kawannya yang berseru terlalu keras. Dengan segera dibalas oleh orang itu dengan senyuman pula. Lalu kembali menekuni permainan kartu kawan-kawannya. Ike menarik napas panjang. Kau baru saja lolos dari mara bahaya, Sersan. Cukup semangkok bakmi Jowo dan segelas wedang ronde ditanjakan patuk sebagai imbalannya. Ia setengah berbisik pada Jatmiko. Yang dibisiki hanya tersenyum sembari mengacungkan tinju. Pak Parman. Parman mendekatkan telinga ke mulut Noni. Ada apa? Aku mau pipis. Serius? Parman meluruskan tegaknya dengan hentakan nyaring yang seketika membuat suasana meriah di ruang tamu Pak Barda mendadak sepi menyentak. Semua mata tertuju kepada Parman yang gelagapan sendiri. Ia berusaha tersenyum, mengangguk pada semua orang, lantas mendengus resah. Perut temanku ini sakit, di mana letak kamar mandi? Bu Endah lalu bangkit, tetapi di luar dugaan semua orang, Parlin sendiri yang bergerak lebih dahulu. Ia menyongsong Noni mengulurkan tangan dengan sopan ke arah tamu tuan rumah yang bertubuh kecil mungil dan sangat pucat pasai itu. Noni tergagap sekejap dan setengah merasa kakinya disepak Ike diam-diam di bawah meja. Dengan enggan ia terpaksa menerima uluran tangan laki-laki berkulit pucat itu. Mari ku antar Nyonya, Parlin bergumam lembut. Satu pesona yang kuat membuat Noni terjenggah dari enggan dan terpaksa. Ia dengan senang hati dan ikhlas bersedia dibimbing orang tua yang mendadak sangat menarik hatinya itu menuju ke kamar mandi. Diiringi pandangan aneh Parman, pandangan cemas dengan temannya, terutama Jatmiko yang jantungnya terasa berdetak aneh. Usai dari kamar mandi Noni keluar, Pak Parlin masih menunggu. Laki-laki itu berdiri membelakanginya.
dengan kepala sedikit terengada. Matanya menatap lurus ke rembulan yang pucat di langit. Tanpa berpaling, laki-laki itu bergumam. Merasa lebih enak sekarang. Noni mengangguk, lalu sadar anggukannya tidak terlihat. Ia menambahkan dengan kata-kata, "Iya, terima kasih. Salah satu teman kalian tiba-tiba saja mengikuti kita sejak aku mengantarmu ke kamar mandi. Dan dengan tiba-tiba juga telah menyelinap dan menghilang di ujung sana. Siapa namanya? Kalau boleh saya tahu, Nyonya Noni." Noni gelagapan karena ia sama sekali tidak menduga akan mendapatkan pertanyaan seperti itu. Lebih-lebih ia juga tidak tahu siapa yang dimaksud. Apakah Jatmiko, Parman, Ike, atau Astri? "Maaf Pak Parlin, saya tidak tahu apa yang dimaksud Bapak. Karena saya buru-buru ke kamar mandi dan tidak begitu memperhatikan teman saya." Parlin menghela napas berat seperti mendengus. "Temanmu yang memakai kaos dan duduk di paling ujung." "Oh, Jatmiko. Jatmiko. Benar, Jatmiko Prasetyo. Apa pekerjaannya?" Noni sempat akan kelepasan mengatakan kalau Jatmiko seorang polisi. Tapi buru-buru ia sadar, arsitek. Ia memang tidak pernah mau diam kalau berkunjung ke suatu tempat yang baru dikunjunginya. Ada saja yang ia cari, terutama tata rancang bangunan. Dan sepertinya ia tertarik dengan desain bangunan di pemukiman ini. "Patut dipuji," desah Parlin. "Nyonya tahu ia orang mana? Maksud Bapak daerah asalnya?" Pak Parlin membalik dengan tiba-tiba. Matanya bersinar aneh dalam jilatan lampu koridor. Namun seulas senyum di bibirnya memberi daya tarik tersendiri dalam hati Noni yang lemah. "Si Jatmiko itu apakah ia dari Gunung Kidul?" "Ku dengar demikian Pak Parlin." Noni mengangguk heran. Parlin melebarkan senyumnya. "Bukan apa-apa. Aku hanya tertarik memperhatikan orang yang dengan ulet memanfaatkan setiap kesempatan yang ia peroleh, tanpa pandang waktu, tanpa pandang tempat." Di telinga Noni dua kalimat tajam yang ditujukan kepada Jatmiko yang memang ia tidak mengetahui kalau sersan muda itu mengutipnya dan secara diam-diam menyelinap di tengah permukiman. "Sudah menikah?" Pak Parlin mengalihkan persoalannya sambil menerka kembali ke ruang dalam. "Belum Pak, baru akan, doakan saja." "Aku doakan kalian segera menikah dan bahagia." "Terima kasih, kuharap demikian." Noni mengangguk. "Saya ingin menengok Mia sebentar," katanya lalu menghilang lewat pintu penghubung ke pavilion. Tepat pada waktu yang bersamaan, ia melihat Jatmiko Prasetyo masuk lewat pintu depan pavilion dengan wajah bersimbah peluh dan kaki celananya kotor berlumpur. Memahami ke arah mana Noni memandang, pemuda tegap tampan dengan wajah yang sedang itu tersenyum manis. "Aku terjatuh di luar sana," ia berkata. "Tidak apa, aku sendiri sudah merasa setimpal dengan apa yang peroleh malam ini." "Noni, aku tadi sempat melihat Mia terkulai di sofa. Ada apa yang terjadi sebenarnya?" "Aku tidak sempat untuk melihat kejadian itu karena buru-buru untuk mengikutimu." Sebelum Jatmiko keluar secara diam-diam, ia sempat melihat Mia limbung mau jatuh. Ia ingin menolong, tetapi kesibukan orang-orang akibat perubahan kondisi Mia membuat dia jelas merupakan kesempatan baik untuk menyingkir diam-diam. "Apakah Mia sudah baikan? Aku justru mau melihat dia." Mereka berjalan bersama masuk ke kamar tidur. Dito keluar bersama seorang lelaki dan berumur dari kamar tidur dan pasangan dengan kedua temannya itu. Wajah Dito tampak layu. Sebaliknya, wajah temannya itu berjalan kelihatan berseri-seri. Ia menyapa kedua tamu dan sebelum menghilang ke rumah induk semangnya sempat memberi kata-kata hiburan
untuk Dito. Kegelisahanmu berlebihan. Tenang sajalah, istrimu hanya terserang gangguan pencernaan. Iya, dokter yang merawat Mia belakangan ini, Dito bergumam seraya mengiringi teman-temannya masuk ke kamar. Usman, jawabannya atas pertanyaan yang diajukan Jatmiko sambil berlalu. Mia duduk di tempat tidur, kurus, pucat, dan jelas tampak sakit. Ia tersenyum kepada tamu-tamunya dan meminta maaf bahwa ia telah mengecewakan kegembiraan mereka malam ini. Di sebelah ranjang, Parman duduk sembari memijati telapak kakinya. Sementara duduk di kursi sudut, ada Ike Astrid yang nampak hanya diam saja. Badanku agak tidak sehat belakangan ini, sering tiba-tiba pusing dan lemah. Padahal dokter Usman telah merawat dan memberiku bermacam-macam obat untuk membuatku menjadi lebih kuat. Pada saat itu, angin dingin merembes masuk ke kamar. Mia menggigil. Barangkali aku lupa menutup pintu depan, ujar Jatmiko lalu berlalu. Tetapi Dito mendahului. Biar aku yang menutupnya, katanya lalu pergi. Diiringi oleh Astrid, Noni dan Ike yang lebih dulu pamit sambil mencium kedua belah pipi Mia dan mendoakan kesehatannya. Aku mencium bau busuk di sini. Jatmiko menyeletuk setelah ia tinggal bertiga saja dengan Mia dan Parman. Ah, dingin sekali. Mestinya kau tidak tinggal di kamar yang kelewat sejuk seperti ini. Kamar ini selalu tertutup dan hangat, Pak Jatmiko, jawab Mia. Udara begini belum pernah ku alami. Jatmiko menatap ke sekeliling kamar. Lampu bergoyang-goyang tanpa sebab. Mia, aku harap kau sudahi tugas ini. Biar kami yang berwenang untuk mengusutnya. Raut muka Jatmiko menegang. Mia mendesah berat, lalu menggelengkan kepala. Sudah kepalang tanggung, ibaratnya baju saya sudah basah kuyup. Pantang untuk berhenti atau berbalik arah. Parman yang melihat keadaan saudara sepupunya itu sebenarnya juga tidak sampai hati untuk melanjutkan misi berbahaya ini. Akan tetapi keinginannya sudah diwakili oleh Jatmiko. Mia, kau harus berhenti dari misi dengan taruhan nyawa. Dan tidaklah kau sadar betapa kurusnya kau sekarang. Parman baru menyadari bobot tubuh Mia jauh berkurang dibandingkan pada saat pertama mereka bertemu di sebuah kafe di bilangan Patuk Gunung Kidul. Pernahkah kau mengukur berat badanmu dengan timbangan? Kata dokter Usman tidak perlu, hanya menambah risau saja. Dan soal kelainan yang kau sebut-sebut, aku juga berpikir sama dengan pendapatmu. Tetapi tadi dokter bilang cuma gangguan pencernaan dan stres saja. Gangguan pencernaan? Jatmiko manggut-manggut sambil menatap lampu yang sudah berhenti bergoyang. Udara tetap dingin, menusuk sampai ke sumsum. Mia sampai berselimut dan Jatmiko bertambah gelisah. Aku mencium bau busuk di sini, Parman. Tidakkah kau menciumnya? Gumamnya lagi sambil menatap lurus ke pojok kamar. Kalian berdua, apakah ada sesuatu yang kehitam-hitaman di pojok itu? Sesuatu yang tinggi besar dan seperti badan tanpa memiliki kepala. Sesuatu yang berupa makhluk yang menyebarkan udara dingin dan bau busuk. Jatmiko kumat kamit, kata-katanya ganjil dan simpang siur. Jatmiko terus melangkah ke pojok yang menjadi tumpuan perhatiannya, diiringi dengan pandangan Parman dan Mia yang semakin tegang. Ada desiran aneh ketika Jatmiko meraba tembok, dan udara dingin berbau busuk itu mendadak lenyap begitu saja. Hangat lagi, seru Mia heran. Ia tanggalkan selimut yang menutupi tubuhnya dan menatap bingung pada laki-laki yang tegak kaku di pojok kamar dengan mata membelalak, tidak berkedip. Apa yang kau lakukan di situ? Jatmiko tidak menjawab. Perubahan suhu udara yang tiba-tiba itu sama sekali tidak menyenangkan hatinya. Mungkin hanya ilusi, ia berpikir.
Tetapi jelas tadi matanya menangkap bayangan hitam yang samar-samar berdiri di tempatnya sekarang. Ketika Mia menegur, ia cepat berpaling. Ia tidak melihat Mia, tetapi melihat ke pintu. Sesuatu yang hitam berkelebat keluar. "Diam di tempatmu," Jatmiko berbisik tajam pada Mia yang berniat bangkit. Sementara Parman hanya terpaku di tempatnya duduk, tidak beranjak 1 inci pun. Jatmiko bergegas melewati tempat tidur, keluar dari kamar, menuju dapur yang sepi menganga. Ruang tamu pavilion demikian pula. Gelas-gelas minuman berserakan di atas meja. Ada botol bergelimpang di lantai dan puntung rokok menghitam diserap cairan bening yang mengenang dekat kursi. Kegelapan yang hitam pekat mengintai dari luar jendela. Jatmiko tertegun di depan pintu terusan ke rumah induk. Seingatnya, tadi pintu itu terbuka. Siapa yang telah menutupnya? Noni, Astrid, atau Ike, ataupun Dito? Lamat-lamat Jatmiko mendengar derai tertawa Noni dan Ike, ditimpali dengan selorohan Pak Barda di ruang tamu. Mata Jatmiko waspada. Firasatnya yang kuat merasakan bahwa ada sesuatu yang jahat tengah mengintai dari balik tirai kegelapan. Sekelompok pria-pria tua itu masih menekuni kartu di tangan mereka. Dan di belakang kelompok orang tua itu berdiri tegak sosok tubuh yang ia cari. Besar, kulit pucat, seperti kurang terkena sinar matahari. Tinggi, kekar dan perkasa. Orang itu Parlin. Ia akan mencatat nama itu di benaknya. Menoleh ke pintu yang menghubungkan dengan tempat Jatmiko berdiri. Saat melihat Jatmiko, ia mengangkat gelas minuman, lalu menganggukkan kepala disertai senyuman ramah. Jatmiko membalas anggukan itu dan mencoba membalas senyum yang tampaknya bersahabat. Lalu dengan bulu kuduk tegak berdiri, ia kembali ke kamar Mia. Mia duduk gelisah ditemani Parman, memandangi Jatmiko yang wajahnya tampak serius. Baru saja mulut Mia terbuka untuk bertanya, Jatmiko sudah mendahului. "Jiwamu terancam di sini," ia menuduh langsung. Mia menganga. Sampai detik tadi ia masih membulatkan tekad untuk tetap melanjutkan tugasnya. Tetapi ketika di antara mereka ia melihat Jatmiko, ia mulai ragu akan pendiriannya. Ia tidak dapat meneguhkan pendiriannya lagi. Apa yang dikatakan oleh Jatmiko benar adanya. Mia mulai menerawang mengingat hal apa saja yang pernah terjadi. Diawali di malam itu, ia melihat sosok aneh di puncak Bukit Batu. Berturut-turut peristiwa aneh yang mencengangkan, sampai kejadian terbunuhnya Sumanto yang jatuh di altar batu dengan kepala pecah. Belum lagi ada seorang perempuan yang marah-marah dan mengutuknya sebagai penyembah setan yang laknat. Mia sadar akan hal itu. "Aku memang membutuhkan perlindungan," ia berbisik paruh dengan sudut mata yang basah. Ia melihat Jatmiko mengangguk setuju, kemudian meneruskan, "Aku meragukan perlindungan dari Dito." Parman yang sedari tadi hanya terdiam, tiba-tiba ikut membuka mulut. "Apa maksudmu, Mia? Apakah Dito berlaku kurang ajar kepadamu? Kalau dia bersikap melanggar paugeran, biar aku akan mengajarnya. Dia menemanimu atas keinginanku sendiri. Aku menilai dia bisa diandalkan. Aku mengenalnya sudah lama." Mia membuang pandangannya keluar melalui jendela yang sengaja dibukanya tadi. Hanya kegelapan yang terlihat. "Bukan itu, Mas, bukan itu." "Lalu apa?" Parman mengejar. Ada sesuatu yang aneh dan janggal dengan anak itu. Sepertinya kita masuk ke dalam jebakan dan tidak akan bisa lari lagi. Aku sudah menduga itu, Parman. Manakala pertama kali aku menginjakkan kaki di perumahan ini, aku mencium sesuatu yang busuk dan jahat di tempat ini. "Baiklah,"
Desah Mia dengan gugup. Apa yang ingin kau ketahui? Semuanya, jawab Jatmiko singkat. Jatmiko melamunkan Mia yang ditinggalkan di atas bukit. Jatmiko khawatir, sangat khawatir. Meski ia cukup puas dengan persetujuan Mia untuk mengikuti petunjuk-petunjuknya. Apalagi dalam tempo 1 minggu, Jatmiko tidak muncul menemui Mia sebagaimana yang mereka janjikan tadi di kamar tidur. Malam ini aku harus ke Jogja, bisik Jatmiko. Aku harus menemui lelaki tua itu untuk memohon petunjuk. Sebagaimana yang dinasihatkan Jatmiko, selama 1 minggu Mia bersikap wajar dan biasa-biasa saja, baik terhadap Dito, terhadap Pak Barda dan istri, tetangga-tetangganya yang aneh, maupun terhadap Pak Parin. Meski berpendapat bahwa Dokter Usman benar-benar merawatnya, Mia tetap saja heran mengapa Jatmiko mengatakan agar Mia berusaha menyempatkan diri menemui dokter yang lain. Jatmiko menyebut sebuah nama yang menjabat sebagai kepala rumah sakit swasta terkenal. Tentu saja dengan nama yang mudah diingat Mia, dan berjanji akan mengunjunginya suatu hari. Sementara itu Jatmiko menemui Ki Ageng Brajaguna yang hidup mengabdikan diri di Keraton Yogyakarta. Baru beberapa hari kita tidak bertemu, Sersan. Bagaimana kabar Gunung Kidul? Baik Ki Ageng, masih tetap asri dan lumayan dingin, tidak seperti di kota. Sepagi ini kau datang menemuiku lagi. Ada apa gerangan? Tapi sebelum itu makan dulu, potong Ki Ageng Brajaguna. Setelah menghabiskan beberapa cangkir kopi, sebakul nasi dan ikan bakar, barulah Jatmiko sampai kepada pokok persoalan. Mereka berbicara sepanjang pagi menjelang siang. Namun Jatmiko sudah demikian tidak sabarnya untuk pamit, sehingga ia langsung saja mencium punggung tangan Ki Ageng Brajaguna. Satu nasihatku Pak Sersan, katanya sebelum berpisah, orang itu bukan manusia biasa seperti kita. Ia pernah tinggal di masa lampau sebelum aku sendiri lahir. Konon ia telah berpindah-pindah tempat setelah menemukan apa yang dia cari, menyesatkan umat manusia dan menjauhi jalan Tuhan. Dan itu sudah berlalu hampir 200 tahun. Tetapi ia tetap bertahan. Banyak orang berilmu telah mati, tetapi ia tetap hidup. Kau tidak dapat menghadapi dia sendirian. Hanya Tuhan dengan segala kebesarannya yang dapat menjatuhkan dia. Karena itu, cucuku, ku nasihatkan, lupakan dia dan pikirkan masa depanmu. Aku tidak bermaksud melawan orang itu, Ki Ageng. Jadi, aku hanya bermaksud menolong seseorang yang terperangkap. Ki Ageng Brajaguna merenung sejenak. Lantas, biarkan ia menolong dirinya sendiri. Aku tidak mungkin melihat sesuatu yang tidak benar ada di mataku, Ki Ageng. Terlebih lagi, itu menyangkut nyawa seorang manusia. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Nantikan kelanjutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.